Tes Bakat Skolastik P3K tahun 2021 terdiri dari 3, penalaran verba, numerasi, dan analitik. Kita bahas satu-satu mulai dari penalaran verbal. Yang nomor 1, padanan kata. Padanan kata dari ekstensi: A. Perluasan, B. Penggabungan, C. Pendidikan, D. Kelembagaan, atau E. Keberadaan. Ekstensi merupakan perluasan. Contohnya, alat merupakan ekstensi tangan manusia. Sehingga ekstensi di sini itu artinya adalah perluasan. Contoh 2, padanan kata lagi. Padanan kata dari kontemporer: aneh, kuno, pada masa kini, abstrak, atau tidak beraturan. Kontemporer artinya pada masa kini. Contoh kalimat, di samping tarian klasik disuguhkan juga tarian kontemporer. Jadi jawabannya adalah pada masa kini, C. Lawan kata dari ambigu: A. Tidak jelas, B. Terang, C. Samar-samar, D. Kabur, atau E. Kacau. Ambigu artinya tidak jelas, atau kabur, atau samar-samar, atau bermakna ganda. Lawan katanya adalah terang. B jawabannya, terang. Api panas, es batu. A. Keras, B. Bening, C. Dingin, D. Cair, atau E. Beku. Api itu terasa panas, es batu ya terasa dingin. C jawabannya. Lidah rasa. Telinga: A. Mendengar, B. Suara, C. Udara, D. Mata, E. Melihat. Lidah untuk rasa, kalau telinga untuk suara. B jawabannya. Meteorologi cuaca. A. Gerontologi gigi, B. Patologi penyakit, C. Astronomi fisika, D. Astrologi astral, atau E. Antropologi penyakit. Meteorologi adalah ilmu yang berkaitan tentang cuaca. Jawaban yang benar adalah B. Patologi adalah ilmu yang pelajari suatu penyakit. B jawabannya. Pekerjaan, masalah, frustasi. A. Lemak, kolesterol darah tinggi, B. Jatuh, luka, khawatir, C. Air minum, dahaga, D. Belajar, lulus, senang, atau E. Bolos, guru, tidak naik kelas. Ketika suatu pekerjaan ada masalah, itu akan menyebabkan frustasi. Itu sebanding dengan ketika jatuh ada luka akan menyebabkan khawatir. B jawabannya. Di soal nomor 8 sampai 10 yaitu tentang pemahaman wacana. Di sini ada wacana, silakan kalian pause terlebih dahulu baru kemudian menjawab pertanyaan nomor 8. Tentang bacaan di atas menceritakan tentang apa? Oke, sudah di pause dan sudah menemukan jawabannya. Jadi bacaan di atas ini menceritakan tentang apa? Ya, bacaan di sini menceritakan tentang manfaat DNA. Kenapa? Karena di sini untuk manfaat DNA ini membahas semuanya dari awal sampai bawah. Berbeda dengan penghargaan Nobel itu hanya di awal, tentang Roger juga hanya di awal.
Kalau protein juga hanya sebagian dan eukariotik juga sebagian. Jadi jawabannya adalah C, karena dari awal hingga di terakhir itu membahas tentang manfaat DNA. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 8. Sekarang kita ke nomor 9. Roger adalah seorang. Oke. Silakan kalian pause dan baca kembali bacaannya. Sudah menemukan jawabannya? Untuk nomor 9, D jawabannya ahli kimia. Karena Roger di sini dari awal sampai akhir ini si Roger ini ahli kimia ya. Jadi dia adalah orang pertama yang menciptakan gambaran nyata tentang tata kerja transkripsi, juga merupakan profesor di salah satu universitas. Dan kalau kita hanya menjawab dosen itu hanya sebagian dan belum tentu juga di situ tidak menceritakan. Namun di sini yang menjelaskan paling banyak adalah ahli kimia. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10 tentang transkripsi ini merupakan apa? Ya, transkripsi ini adalah proses penyalinan DNA ya. Sehingga di nomor 10 ini untuk transkripsi ini A itu gen bukan, B produksi bukan, jawabannya adalah proses ya. Jadi transkripsi ini adalah suatu proses. Baik, kita mulai ke numerasi, dimulai dari nomor 11. Nah, kalian bisa lihat di sini 1 sampai 5 itu 4 ya bedanya. Kalau 5 12 ini bedanya 7, 12 sampai 22 ini 10, lalu kalau ini bedanya 13. Dan kalau kita susun lagi di sini ya ada bedanya 3, ini juga 3, ini juga 3 sama. Otomatis selanjutnya itu bedanya 3 juga. Jadi di sini nanti nambah beda 3, 16 ya. Sehingga 35 ditambah dengan 16 berapa? Oke, jawabannya adalah D, 51. Kita lanjutkan di nomor 12. Ada pola bilangan lagi. Oke, sekarang 14 ini bedanya 3. 48 bedanya 4, 8 10 bedanya 2 ya. 10 13 bedanya 3, 13 17 bedanya 4. 17 19 bedanya 2, 3 4 2, 3 4 2. Oke, kita menemukan pola ya. Sehingga kalau habis 2 pasti 3 dong. Ya, karena polanya 3 4 2, 3 4 2 dan berulang pasti di sini 3. 19 ditambah 3, A jawabannya 22. Lanjut di soal nomor 13. CV Putra Mandiri memenangkan tender untuk pembangunan sebuah jembatan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten menghendaki pekerjaan tersebut selesai dalam 1,5 tahun. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan tersebut mempekerjakan 112 pekerja. Setelah 6 bulan, Bupati menghendaki dipercepat 4 bulan untuk menyambut presiden. Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan sehingga selesai dalam waktu yang diharapkan? Baik, di sini bisa kalian lihat ya, ada perbandingan, materi perbandingan. Di sini ada 1,5 tahun. Kita ubah ke bulan, ada 18 bulan. Oke, sekarang dalam 18 ini itu ada 112 pekerja ya, menargetkan 18 bulan 112 pekerja. Setelah 6 bulan berjalan, oke, sekarang setelah 6 bulan berjalan berarti tinggal 12 bulan ya. Kalau 12 bulan nih belum dipercepat, itu kan pekerjanya juga masih 112 ya, karena sudah berjalan 6 bulan dan 12 bulannya ya masih 112 pekerja. Nah, selanjutnya diminta dipercepat 4 bulan. Nah, kalau dipercepat 4 bulan berarti kan sisanya tinggal 8 bulan dong. Nah, sekarang kita lihat pekerjanya X ya, kita simbolkan. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai.
Kalau waktunya ini semakin sedikit, pekerjaannya itu kan pasti semakin banyak ya, sehingga ini berbalik nilai. Nah, karena berbalik nilai, langkahnya adalah 12/8, lalu ini dibalik. Nah, ini dibalik X per 112. Tinggal dikali silang 8X, 12 dikali 112, itu berapa? Ya, 1344, X-nya dibagi 8 ya. Nah, didapatkan 168. Ini jumlah pekerja semuanya. Yang ditanya adalah tambahan pekerja. Jadi kalian cukup kurangi dengan 112, ditemukan adalah 56 tambahan pekerjaannya. Jawabannya. Dua per 3 pengurus koperasi menghadiri rapat. Karena sepertiga dari yang hadir pulang lebih awal, rapat tinggal menyisakan 8 orang. Berapakah jumlah pengurus koperasi seluruhnya? Misalkan seluruhnya kita misalkan X. Oke. Selanjutnya di sini ada 2 per 3 pengurus koperasi. Jadi hanya 2 per 3 pengurus koperasi yang menghadiri rapat dari seluruhnya. Jadi 2 per 3 X. Lalu di sini ada karena sepertiga dari yang hadir pulang lebih awal. Nah, di sini berarti dari yang hadir ini ya, sepertiga dari yang hadir ini pulang lebih awal, sepertiga dari 2 per 3 yang hadir. Ini menyisakan 8 orang, jadi sama dengan 8. Nah, sekarang berarti di sini kalian tinggal kalikan aja nih 2 per 9X ya. Lalu kalian kurangi pecahannya ini, samakan ke 9 ya. Lalu jadi 6 kurangi 2. Nah, ini sama dengan 8. 6 kurangi 2 dapat 4 per 9X sama dengan 8. Oke, sekarang tinggal kita cari X-nya. Cari X-nya adalah ya 8 dikali 9 dibagi dengan 4. 8 bagi 4 itu kita bisa sederhanakan 2. 2 dikali 9 didapatkan 18. Nah, sehingga seluruhnya ada 18. A jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 15. Rata 4 bilangan 4, A, B, dan 5 sama dengan medianya yaitu 6. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah, ya di sini ada rata-rata ya, rata-ratanya sama dengan medianya yaitu 6. Di sini ada 4 bilangan, ya 4 tambah A tambah B tambah 5. Karena ada 4 dibagi 4 sehingga menghasilkan rata-rata yang diketahuinya itu 6. Tinggal kalian jumlahkan 5 tambah 4 9, jadi 9 plus A plus B. Kali silang 6 kali 4 24. Jadi AB ini 24 dikurangi 9 15. Nah, bilangan itu kalau dijumlahkan 15. Nah, bilangan yang kalau dijumlahkan ini 15, kita susun. Ada 1 ditambah 14, 2 ditambah 13, 3 ditambah 12, 4 ditambah 11, 5 ditambah 10, 6 ditambah 9, 7 tambah 8. Oke, nanti berulang ya. Nah, sekarang kalian cari dari bilangan ini, ketika AB-nya diubah ke bilangan itu, medianya harus 6. Dan ingat, medianya harus 6. Karena di sini yang diketahui mediannya 6 dan median itu adalah bilangan nilai tengah ya, nilai tengah kalau sudah diurutkan. Nah, kalau kita coba nih 7 sama 8 ya, kita masukkan ke AB di sini. Nah, kita masukkan AB-nya itu 78. Dan di sini kita urutkan ya. Karena median itu harus diurutkan. Nah, kalau kita mengurutkan ya, nah, ini kan 78-nya ya. Ini 78-nya sudah masuk di sini. Dan di sini nilai tengah itu ya ada 5 sama 7 ya. Kalau dijumlahkan dibagi 2 itu kan 6 ya. Medianya 6. Jadi sesuai. Jadi bilangan A sama B ini 7 sama 8. Tetapi yang ditanya adalah bilangan terbesar dan terkecilnya. Terkecilnya 4, terbesarnya 8. Nah, kalau dijumlahkan 4 tambah 8 ya 12. Jadi jawabannya adalah yang E, 12.
Kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 16. Baik, kita akan menyederhanakan dari bentuk pecahan aljabar ini. Kalau kita faktorkan, ini dapat 2x plus 2 dikali x plus 2. Nah, ini kalau kita faktorkan, x dikali x plus 2. Ini bisa kita coret. Nah, sehingga menyisakan 2x plus 2 per x. 2-nya bisa kita keluarkan, ya. Jadi, di sini 2 dikali x plus 1 per x. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 17. Urutan yang benar dari bilangan di bawah ini. Kalau menemukan bilangan seperti ini ya, berpangkat, kita samakan dulu faktor dari pangkatnya ya. Samakan faktor yang sama apa? Dari 12, 24 sama 8. Faktor yang sama ya 4 ya, karena di sini 4 kali 3. 12, 4 kali 6, 24, 4 kali 2, 8. Jadi kalian cari faktor yang sama dulu dari pangkatnya. Nah, sekarang di sini 5 pangkat 3, 125, 2 pangkat 6, 64, 10 pangkat 2, 100 ya. Nah, ini kalau yang terkecil ini 2 pangkat 24. Lalu selanjutnya 100 pangkat 4 dan 125 pangkat 4. Sehingga jawabannya adalah 2 kurang dari 24 kurang dari 10 pangkat 8 kurang dari 5 pangkat 12. A jawabannya. Beberapa waktu lalu pemerintah menaikkan harga solar. Apabila sebelumnya Arfan membeli solar untuk mobil seharga 360.000 untuk 40 liter. Tetapi saat ini harus membayar 660.000. Maka berapa persen kenaikan solar? Kenaikan solar berarti 660.000 dikurangi 360.000. 300 kenaikannya. Nah, persentase kenaikan 300.000 per harga awal yaitu 360.000 dikalikan 100%. Ini bisa kita coret, sederhanakan. Nah, didapat berapa nih? Ya, 83,33%. D jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Nah, di sini bisa kalian lihat ada perbandingan, tetapi ada 3 ya, ada waktu, ada jumlah orang, ada luas. Nah, pertama kita ke waktu sama pekerja. Kalau waktunya semakin banyak, pekerjanya kan pasti semakin sedikit ya. Nah, sekarang di sini antara waktu sama pekerja ini kan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau ini berbalik nilai ya, ini dikali karena nggak sebanding antara jam sama pekerja, antara waktu sama pekerja. Nah, di sini ya kenapa dikali? Karena kalau waktunya semakin banyak ya, jumlah pekerjanya kan ya yang dibutuhkan. Oke, sekarang kalian lihat di sini. Ada jam sama pekerja. Ini kan pasti menghasilkan 60 luasnya ya dari jam sama pekerja itu. Nah, lalu di sini ya ada 4 pekerja. Dan luasnya ini menghasilkan 50 meter persegi. Nah, kalian cukup di sini waktunya kalian misalkan X dan pekerjanya kan 4 ya. Ini menghasilkan 50. Nah, sekarang ini adalah perbandingan senilai. Karena kalau waktu sama pekerja ya digabungkan, itu akan menghasilkan cat yang lebih banyak juga, sehingga ini perbandingan senilai. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kalian tinggal membuat perbandingan 5 kali 8 per X dikali 4 sama dengan 60 per 50. Ini bisa disederhanakan. 8 bagi 4 dapat 2. Lalu ini tinggal 6 banding 5. Oke, ini tinggal kali silang. Ini 5 kali 2 10 per X. Ini 6 per 5. Kali silang dapat 56X.
X-nya berarti 50 dibagi 6 didapat kira-kira 8 jam ya. 8 jam sisanya 2/6. 2/6 ini bisa disederhanakan menjadi sepertiga. Kalau sepertiga jam ini berapa menit? Ya 20 menit ya. Jadi jawabannya ini 8 jam, sisanya 20 menit. 8 jam 20 menit. D jawabannya. Sebuah kelas berisi 40 siswa. 75% dari siswanya adalah laki-laki. 40% siswanya menyukai pelajaran matematika. 1/4 dari siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah perempuan. Berapa jumlah siswa laki-laki yang tidak menyukai pelajaran matematika? Ada 40 siswa ya, 75%-nya laki-laki. Nah, 75% dari 40 ini berapa? 30. Nah, sisanya kan berarti 25% dong. Ya, jadi 25% dikalikan 40. Ya, 10 ya. Oke, jadi laki-laki 30, perempuan 10. Selanjutnya di sini ada keterangan lagi. 40% siswanya menyukai pelajaran matematika. Oke, dari 40 siswa ada yang suka matematika. Yang suka matematika 40% ya, 40% dari 40, 16. Nah, sekarang ada yang suka matematika, pasti ada yang tidak suka matematika. Karena tidak suka matematika ya berarti 60%, karena yang suka 40% berarti yang tidak suka ini 60%. Jadi yang tidak suka di sini 60% dikalikan dengan 40. 24. Jadi yang tidak suka matematika itu ada 24 siswa. Kita tuliskan di sini 24 siswa. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat ada 1/4 dari siswa yang menyukai pelajaran matematika ini perempuan. Nah, 1/4 dari yang suka matematika, 1/4-nya kan berarti 4 ya. Jadi 4 ini perempuan. Dan sisanya kalau laki-laki ya berarti berapa nih? Yang perempuan 4, totalnya 16. Ya laki-lakinya 12. Nah, kalau sudah dibuat laki-laki 12, yang ditanya adalah berapa jumlah laki-laki yang tidak menyukai pelajaran matematika. Laki-lakinya kan ada 30 ya, sudah dipakai 12, ya 30 dikurangi 12 dapat 18. Sehingga jawabannya adalah yang E, 18. Nomor 21 kita mulai ke penalaran. Sebagian orang yang suka film laga juga suka film drama. Tidak ada penyuka film drama yang menyukai film komedi. Nah, di sini tidak ada penyuka film drama yang menyukai film komedi. Ini ekuivalen dengan jika ada penyuka film drama maka tidak menyukai film komedi. Nah, tinggal tarik kesimpulan ya dari yang atas. Ini kan ada yang suka film drama, suka film drama. Jadi kalau kita buat kesimpulannya itu adalah sebagian orang yang suka film laga tidak menyukai film komedi. C jawabannya. Nomor 22. Sebagian peserta Olimpiade Matematika mengenakan pakaian putih merah. Raisa mengenakan pakaian abu-abu. Yang A, Raisa dipastikan bukan peserta Olimpiade Matematika. Ya, ini asumsi ya, karena belum tentu juga. Karena kan hanya sebagian aja yang pakai putih merah, belum tentu semuanya. Kalau yang B, Raisa mungkin peserta Olimpiade Matematika. Oke, B kita pegang, yang B kita pegang. Yang C, Raisa tidak boleh ikut Olimpiade Matematika karena salah pakaian. Belum tentu, karena kan hanya sebagian aja yang putih merah. Yang D, Raisa merupakan peserta Olimpiade Kimia. Oke, ini udah out of context ya, bukan D. Kalau yang E, Raisa bukan peserta. Oke, bukan juga ya. Jawabannya adalah B, karena belum tentu, di situ hanya sebagian yang memakai putih merah. Lanjut lagi ke soal yang nomor 23.
Nomor 23, Pontia adalah sebuah minimarket yang menjual semua jenis sabun kecantikan. Vita adalah penggemar sabun kecantikan yang selalu membeli sabun kecantikan setiap bulan. Kesimpulannya apa? Yang A, omset terbesar minimarket Pontia pasti berasal dari penjual sabun kecantikan. Oke, ini bukan ya ada kata pasti, jadi ini asumsi. Nah, ini kan belum pasti dari dua premis itu. Kita belum bisa menyimpulkan kalau omset terbesarnya itu dari sabun kecantikan. Yang B, Vita belum tentu membeli sabun kecantikan di minimarket Pontia. Oke, ini bisa jadi ya, karena memang belum tentu dari dua premis itu. Belum bisa kita tentukan. Lanjut yang C. Kita lanjut ke yang C, konsumen sabun kecantikan di minimarket Pontia pasti kaum perempuan. Ada kata pasti lagi, ini kan asumsi ya, karena ini di dua premis itu kita belum bisa memastikan itu kaum perempuan apa bukan konsumen terbesarnya. Dan ini berarti C bukan ya. Lanjut yang D. Vita pasti sering mengunjungi minimarket Pontia untuk membeli sabun kecantikan. Ada kalimat pasti sering juga. Ya belum tentu. Vita kan hanya penggemar aja, belum pasti kan. Nah, ini asumsi juga yang D. Lanjut yang E. Pontia pasti merupakan minimarket terlengkap. Nah, ada kata pasti lagi, ini asumsi lagi. Jadi kan belum tentu dari dua premis itu. Sehingga jawabannya adalah yang B. Karena dari dua premis itu Vita belum tentu membeli sabun kecantikan di minimarket Pontia. Lanjut ke nomor 24. Apabila cuaca buruk, semua pelayanan dan penerbangan ditunda. Hari ini penerbangan maskapai X dan pelayanan kapal Y ditunda. Yang A, cuaca tidak buruk, tidak ada penerbangan dan pelayanan yang ditunda. Oke, bukan ya. Lanjut yang B, penerbangan maskapai X dan pelayanan kapal Y tidak ditunda, maka cuaca tidak buruk. Oke, bukan. Yang C, alasan penundaan semua penerbangan dan pelayanan adalah cuaca buruk. C kita pegang. Yang D, penerbangan maskapai X dan pelayanan Y ditunda karena cuaca buruk. Oke, D kita pegang. Yang E, hanya maskapai X dan kapal Y yang ditunda. Oke. Di sini kan konteksnya maskapai X sama kapal Y yang ditunda ya. Dan di sini ada keterangan di awal apabila cuaca buruk, semua pelayanan dan penerbangan ditunda. Jadi kesimpulan ya dari dua bagian ini adalah yang D. Penerbangan maskapai X dan pelayanan kapal Y ditunda karena cuaca buruk. Jadi jawaban untuk soal nomor 24 adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 25. Hubungan antara pabrik, karyawan, sama satpam. Nah, A, B, C atau D atau E? A ya, karena di sini pabrik ya, dalam pabrik itu ada karyawan sama satpam. Dan ini kan job desk-nya berbeda ya, sehingga karyawan sendiri, satpam sendiri. 26. Hubungan antara pengajar, dosen, profesor. Ya, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D. Pengajar itu ada dosen sama profesor. Dan dosen itu kan ada yang merupakan profesor juga ya, jadi beririsan. Sehingga jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Hubungan antara ban, mobil, sama kendaraan. Ya, jawabannya adalah yang C. Kendaraan itu ada mobil ya. Di dalam mobil ini nggak ada ban. Di dalam mobil ini ada mobil sedan, truk, dan lain sebagainya. Sehingga ban ini misah ya. Ban misah, sehingga bentuknya adalah yang C. Kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 28. Oke, di sini ada 5 stasiun penjaga QRSTU. QRSTU ini stasiun.
Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu. Di sini nanti kita sekalian buat arah atau bagannya ya. Yang pertama adalah dari T untuk Ki, lalu dari Ki ke R, dan dari Ki ke U. Lalu selanjutnya dari R ke S. Oke, yang pertama di sini kita hubungkan dulu dari T ke U ya. T ke Ki, T ke Ki. Yang pertama T ke Ki. Kita hubungkan T ke Ki. Lalu dari Ki ke R, Ki ke U. Selanjutnya di sini ya dari Ki ke R ke Ki ke U. Yang ketiga R ke S, S ke U. R ke S, lalu habis itu S ke U. Dihubungkan. Nah, selanjutnya di sini dari R ke S, dari R ke T, R ke S, R ke T, R ke T dihubungkan. Nah, nanti kalau dihubungkan semuanya akan membentuk bagan seperti ini. Dan manakah berikut yang menggunakan tepat 2 stasiun relay? Kalau yang Ki ke U ya, kalau Ki ke U, Ki ke U ya, ini kan dari Ki R S U, kan ada 2 relay ya, 2 stasiun. Lalu berikutnya adalah Ki R S. Ki R S ini hanya 1. U ke T, ini U ke R ini nggak bisa dihubungkan. T ke U, T ke U, T Ki U ya, T Ki U. Lalu kalau T ke R ya, kalau T ke R, T Ki R. Nah, kalau yang 2 stasiun itu kan bisa ini A, Ki ke stasiun U. Jawabannya adalah A. Oke, di sini di soal nomor 29, dalam suatu pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Oke, kita bikin bulu tangkis dan di sini ada tenis meja, di sini ada bulu tangkis sama tenis meja. Yang pertama Arman selalu kalah melawan Bambang. Arman kita tulis di bawah, Bambang kita tulis di atas ya. Lalu di sini dalam cabang olahraga lain si Arman ini selalu menang melawan Bambang. Nah, di sini olahraga lain itu tenis meja. Si Arman menang melawan Bambang, ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Chandra menang melawan Bambang di tenis meja, berarti Chandra di atas, ini kan Bambang ya, ini Chandra. Oke, sekarang tetapi dalam cabang bulu tangkis ia kalah melawan Arman. Oke, berarti si C di bawahnya si A yang bulu tangkis. C di bawahnya si A. Kalau sudahlah, selanjutnya ada kalimat apa lagi nih? Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Oke, kalau terbaik berarti si Dudi, kita misalkan D, kita taruh di atas. Lalu di sini ada tetapi dalam cabang tenis dia tidak sebaik Bambang. Oke, ini bulu tangkis si Dudi kan terbaik ya, D kita taruh di atas. Nah, lalu kalau tenis meja ini tidak sebaik Bambang, berarti kita tulis di bawahnya si Bambang nih, si D-nya. Karena di sini dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik si Bambang. Nah, ini kita tuliskan D di bawah si Bambang. Di sini dalam cabang tenis meja Edi lebih baik dari Arman. Nah, ini ada E di sini. Tetapi dalam cabang bulu tangkis ia di bawah Dudi. Nah, jadi si Edi, E ini di bawah Dudi. Kalau di bulu tangkis, oke, kita tulis E di bawah D. Olahraga tenis meja urutan ranking pemain terbaik manakah yang tepat? Oke, dari tenis meja berarti E, A, C, B, D. Nah, jawabannya E ya, Edi, Arman, Chandra, Bambang, Dudi. Di nomor 30 di sini ada atlet bulu tangkis KLMNO ini akan latihan intensif di luar Sabtu Minggu. Jadi latihannya ini Senin sampai Jumat ya, karena di luar Sabtu Minggu. Karena di sini Sabtu Minggu itu digunakan untuk kunjungan keluarga masing-masing. Nah, sekarang kita menentukan apa nih yang pertama ya.
Setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih. Oke, di sini kita susun harinya Senin sampai Minggu, lalu KLMNO. Yang pertama, atlet K istirahat pada hari Rabu. Kita lihat di sini atlet K, tapi sebelumnya kita lihat nih, Sabtu Minggu kan libur ya. Kita coret semuanya karena latihannya di luar Sabtu Minggu. Di sini ada atlet K yang pertama ya, istirahat pada hari Rabu setelah 2 hari sebelum dan 2 hari setelah berlatih keras. Si K istirahat pada hari Rabu. Kita coret di sini hari Rabunya untuk si K. Kan 2 hari sebelum dan hari sesudahnya dia berlatih keras. Oke, kita buat si K, kita arsir yang hari Rabu. Selanjutnya untuk yang L. L ini kan 3 hari berturut-turut ya, jadi kita silang Jumat Sabtu Minggu. Kalau yang M dia istirahatnya Senin, kita centang Seninnya. Kalau N istirahatnya Selasa. Oke, kita centang hari Selasa. Lalu di sini sedangkan O belum tentu pada hari apa. Nah, sekarang kalau yang O ya, kalau yang O ini kan setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih ya. Nah, kalian lihat di hari Kamis. Hari Kamis kan semuanya berlatih 5-5-nya. Sehingga kalau O ini bisa istirahat. Sehingga jadwal O dijadwalkan untuk istirahat adalah hari D, Kamis. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat.